Kata pengantar. Bagi negeri kita yang terdiri dari beribu pulau dengan beragam suku bangsa, adat istiadat, dan bahasa, sejarah lokal, sesungguhnya merupakan bagian sejarah nasional yang sangat penting dan tak terpisahkan. Sebelumnya, riwayat berbagai kerajaan di Kepulauan Nusantara pasca keruntuhan Majapahit, selaku sejarah lokal masih belum banyak disentuh. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh minim dan terseraknya berbagai sumber sejarah. Dewasa ini, tampak kebangkitan minat masyarakat kita terhadap sejarah, baik umum maupun lokal. Banyak buku kajian sejarah lokal telah ditulis, baik oleh para sejarawan dalam maupun luar negeri. Buku ini dimaksudkan sebagai pelengkap kepustakaan sejarah lokal di negeri kita, di mana seiring dengan tumbuhnya minat masyarakat dan kaum cendekiawan, penulis terdorong merangkum sejarah berbagai kerajaan tersebut. Dengan mencermati berbagai peristiwa penting di berbagai kerajaan itu, yang umumnya tumbuh dan berkembang semenjak abad ke-16 hingga awal abad ke-20, pandangan terhadap sejarah nasional secara keseluruhan akan menjadi semakin utuh. Kerajaan-kerajaan di Kepulauan Nusantara merupakan bagian khazanah budaya bangsa yang berharga. Penelaahan terhadap sejarah berbagai kawasan di seluruh penjuru tanah air akan melengkapi wawasan sejarah bangsa kita. Tentu saja, buku ini masih jauh dari sempurna. Terdapat lebih dari 300 kerajaan di Kepulauan Nusantara yang eksis hingga akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sumber-sumber sejarah yang tersedia masih sangat minim dan tidak selalu terdapat informasi memadai bagi masing-masing kerajaan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa karya ini semata-mata merupakan rintisan dan perlu penyempurnaan lebih lanjut. Pada mulanya sebelum menyusun buku ini timbul perasaan pesimis dalam diri penulis. Meskipun demikian, akhirnya timbul pemikiran jika tidak memberanikan diri merintis penulisan karya semacam ini, kapan lagi kita akan mempunyai dokumen sejarah lengkap mengenai kerajaan-kerajaan di negeri kita. Selain itu, penulis teringat akan pepatah, perjalanan ribuan kilometer hanya dimulai dari satu langkah saja. Itulah sebabnya, penulis memberanikan diri menghasilkan karya sejarah yang masih jauh dari sempurna ini, dengan harapan membangkitkan minat masyarakat terhadap riwayat kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di bumi Nusantara. Buku ini juga ditujukan membantu para guru sejarah menggali muatan lokal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, besar pula harapan penulis agar karya ini sedikit banyak sanggup memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan sejarah di negeri kita. Terdapatnya gambar lambang negara kita pada sampul buku ini memperlihatkan bahwa para raja Nusantara telah mempersiapkannya sebagai lambang negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 semenjak lama. Meskipun wujudnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai contoh, Raja Airlangga telah mempergunakan Garuda sebagai simbol kerajaannya. Pencantuman gambar tersebut mencerminkan pula tekad para raja menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Kerajaan-kerajaan di kawasan Nusa Tenggara Barat. Kerajaan-kerajaan di Pulau Lombok, Banjar Getas atau Praia. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di Mamela atau di sebelah utara Praia sekarang. Kerajaan Banjar Getas didirikan oleh seorang tokoh bernama Arya Sudarsana, yang kelak dikenal sebagai Arya Banjar Getas. Sebelumnya, Arya Sudarsana pernah mengabdi kepada Raja Selaparang dan kemudian Pejanggik. Namun, ia belakangan bersekutu dengan Karangasem dan menghancurkan kerajaan-kerajaan tersebut. Arya Banjar Getas kemudian berbagi wilayah dengan Karangasem. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Karangasem memperoleh kawasan barat Lombok yang subur dan strategis, sedangkan Arya Banjar Getas mendapatkan bagian tengah dan timur Lombok. Kendati wilayahnya cukup luas, namun kerajaan Banjar Getas sendiri kelak terbukti mengalami kesulitan dalam mengamankannya.
Agama Islam telah dianut oleh masyarakat di daerah ini dan raja mengharuskan rakyatnya menerapkan syariat Islam dengan ketat. Namun, sistem pemerintahannya masih belum teratur sehingga kerap timbul kekacauan. Kerajaan ini kerap pula mendapat serangan dari luar, seperti penyerbuan Ratu Bayan dan Ratu Buluran. Tetapi serangan oleh kedua orang ini dapat dipatahkan dan mereka semua tewas dalam pertempuran. Banjar Getas kembali mendapat serangan dari Ratu Kadinding, tetapi dapat pula dipatahkan. Berikutnya, Sultan Muhammad Jalaluddin atau Datu Semong, dari Sumbawa pernah pula menyerbu kerajaan ini dengan sebelumnya menghasut orang-orang Ketangga dan Selaparang. Namun, karena pengkhianatan saudaranya, Sultan gugur dalam pertempuran ini. Selain serangan dari dalam negeri, Banjar Getas juga mengalami berbagai pemberontakan. Sebagai contoh adalah pemberontakan di Selaparang yang dapat dipatahkan oleh pasukan kerajaan. Akibat pemberontakan ini, rakyatnya dipindahkan ke Sekarbela, Dasan Agung, Midang, dan Rembiga. Karena kerap mengalami pergolakan, Arya Banjar Getas mendudukan putra-putra dan keturunannya di berbagai kawasan dalam wilayah kekuasaannya. Raden Ronton di Mamela, Raden Juruh ditempatkan di Batuk Liang, sedangkan cucunya, Raden Lombok ditempatkan di Pringgabaya. Raden Ronton merupakan cikal bakal bagi perkampungan Berora yang kelak berkembang menjadi Praya. Perkawinan politis dilakukan antara putri Arya Banjar Getas bernama Denda Wiracandra dengan Prabu Karolanala dari Langko yang masih kerabat Pejanggik. Meskipun demikian, beberapa desa-desa otonom di selatan Lombok belum bersedia tunduk kepada Banjar Getas. Hal ini membuka peluang kelak bagi bangkitnya lagi Sakra selaku penerus Pejanggik. Setelah Arya Banjar Getas meninggal, ia digantikan oleh putranya, Raden Ronton, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Berora, kelak disebut Praya. Tahta Banjar Getas selanjutnya beralih lagi kepada Raden Lombok, yang menikah dengan putri Raja Sokong Prawira. Putra mereka, Denek Bangli menjadi Raja Banjar Getas berikutnya. Semasa pemerintahannya, pecah pemberontakan Demuk Selaparang yang dibantu oleh para bajak laut. Guna memadamkan pergolakan tersebut, Raja memerintahkan pamannya menumpas para pemberontak dan mengejar mereka hingga ke Sumbawa. Namun, sesampainya di Labuhan Lombok, pamannya jatuh sakit dan kembali ke Ketangga. Di sanalah ia wafat sehingga digelari Raden Ilang Ketangga, yakni yang wafat di Ketangga. Denek Bangli menjadi Raja Banjar Getas berikutnya dan digantikan kembali oleh Raden Mumbul. Selanjutnya, singgasana Banjar Getas diwariskan kepada putra Raden Mumbul bernama Raden Wiratmaja. Bersamaan dengan para pengganti Banjar Getas ini, Sakra yang dapat dianggap sebagai penerus Pejanggik mulai berkembang dan menarik perhatian kawasan-kawasan otonom di selatan Lombok yang lebih dekat kekerabatannya dengan mereka ketimbang Banjar Getas. Naik daunnya Sakra ini berawal dari kecurigaan Karangasem terhadap Banjar Getas, rekan aliansinya itu. Oleh karenanya, Sakra dibiarkan berkembang sebagai pengimbang terhadap Banjar Getas. Karangasem menyadari bahwa Sakra yang merupakan keturunan Pejanggik masih mendendam kepada Banjar Getas. Tetapi belakangan, pada tahun 1828 terjadi peperangan antara Sakra dengan kerajaan-kerajaan Bali di Lombok, khususnya Singasari, yang merupakan wakil Karangasem. Sakra dapat dikalahkan dan wilayahnya dibagi-bagi antara berbagai kerajaan Bali di Lombok. Sementara itu, Banjar Getas sendiri dibiarkan tidak diganggu. Belakangan, peranan Singasari selaku pemegang hegemoni di Lombok digeser oleh Mataram. Raden Wiratmaja merasa hanya terikat kepada Singasari dan bukannya Mataram. Karenanya, Mataram menganggap bahwa Banjar Getas hendak membangkang terhadap kekuasaannya. Menurut cerita Babat, kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah, pertikaian antara Mataram dan Banjar Getas dipicu oleh ketidakbersediaan Raden Wiratmaja menyerahkan putrinya bernama Denda Candrawati kepada Raja Mataram.
Apapun alasannya, pertempuran antara kedua kerajaan ini pecah pada tahun 1841. Mataram menghasut kawasan-kawasan otonom di sekitar Banjargetas agar turut bangkit memusuhi kerajaan tersebut, termasuk Sakra yang sebelumnya pernah ditaklukkan Singasari. Selaku keturunan Pejanggik, Sakra memandang kesempatan ini sebagai ajang balas dendam terhadap Banjargetas, mengingat bahwa leluhur mereka pernah dihabisi oleh Arya Banjargetas. Akibat hasutan Mataram, daerah-daerah otonom seperti Kopang, Batuk Liang, Rarang, dan Sakra mulai berniat mengangkat senjata terhadap Banjargetas. Sengketa perbatasan terjadi antara Kopang dan Batuk Liang di satu pihak dengan Banjargetas di pihak lain. Tatkala Banjargetas menyerang keduanya, mereka memperoleh bala bantuan dari Mataram, yang dipimpin oleh Gusti Gede Wanasara, Ida Maderai, dan Gusti Made Kaler. Agar tidak jatuh korban terlampau banyak, Mataram menginstruksikan agar pasukan Banjargetas ditunggu saja di perbatasan antara Banjargetas dan Batuk Liang. Demikianlah, Banjargetas dikepung oleh pasukan gabungan Kopang, Batuk Liang, dan Mataram, yang diperkuat oleh Sakra, Batujai, Suradadi, Penujak, Jonggak, Puyung, dan Rarang. Pengepungan yang berkepanjangan selama 1,5 tahun ini menjadikan Banjargetas kelaparan. Rakyat Banjargetas yang mencoba menerobos kepungan demi mendapatkan makanan dibunuh oleh musuh. Menyadari situasi yang sulit ini, Raden Wiracandra, putra Raden Wiratmaja, memutuskan perang habis-habisan melawan musuh. Dalam pertempuran ini, Raden Wiracandra gugur. Ada versi yang menyatakan bahwa ia dibunuh oleh Raden Rinawang, sedangkan versi lainnya, Babat Sakra, menyebutkan bahwa Raden Surangsa yang telah membunuh Raden Wiracandra. Raja Banjargetas terakhir, Raden Wiratmaja, tewas digigit ular di hutan Sundil. Praya, ibu kota Banjargetas, segera diserbu oleh musuh. Dengan demikian, kerajaan Banjargetas berakhir sudah. Raden Tunggul, putra Raden Wiracandra, berhasil melarikan diri ke Sumbawa. Sementara itu, putra-putrinya yang lain, seperti Raden Nuna Ali Dindamirat, ditawan dan dibawa ke Mataram. Semenjak runtuhnya Banjargetas, Mataram menjadi pemegang hegemoni atas seluruh Pulau Lombok. Selanjutnya, di Praya yang kini berada di bawah kendali Mataram ditempatkan seorang keturunan Banjargetas bernama Mamik atau Guru Sapian sebagai pemimpinnya. Kediri merupakan salah satu kerajaan Bali di Lombok. Cikal bakalnya adalah Gusti Ketut Rai, tahun 1700, yang merupakan putra Anglurah Ketut Karangasem, Raja Karangasem. Ia digantikan oleh kemenakannya bernama Anak Agung Gede Karangasem, putra Gusti Nyoman Karang dari Pagesangan. Selanjutnya yang memerintah di Kediri adalah putranya, yakni Anak Agung Wayan Karangasem pertama. Ia digantikan putranya, Anak Agung Wayan Karangasem kedua. Raja Kediri terakhir adalah Anak Agung Nyoman Rai, putra Anak Agung Wayan Karangasem kedua. Dia gugur saat Singasari menaklukkan Kediri pada tahun 1805. Kuripan. Penguasa Kuripan masih kerabat dengan Sakra. Raden Nuna Gede Anggir dari Sakra memiliki putra bernama Raden Gede Kerda. Ia kemudian menikah dengan Denda Bini Ceredes, saudari Denek Laki Batu dan Denek Laki Galiran, dua orang bersaudara penguasa Kuripan, sedangkan Denek Laki Galiran menikah dengan Denda Rangda Bini, saudari Raden Gede Kerda. Pada mulanya, Kuripan membantu Mataram menaklukkan Singasari sehingga dihadiahi berbagai tambahan wilayah. Menyaksikan bahwa saat itu kondisi Mataram masih belum stabil, saat berlangsungnya pemakaman Denek Bini Ringgit yang dibunuh oleh Singasari, Raden Gede Kerda mengajak ipar-iparnya menyerbu Mataram. Tetapi ajakan ini ditolak oleh Denek Laki Batu dan Denek Laki Galiran sehingga hubungan kedua pihak menjadi renggang. Denek Laki Batu yang masih belum menikah mendengar bahwa Mataram hendak melamar Anak Agung Ayubulan, putri Anak Agung Pagutan, Raja Pagutan. Pada mulanya lamaran ini diterima oleh Pagutan dengan berat hati,
Tetapi Denek Laki Batu kemudian menghasut Raja Pagutan agar membatalkannya dan ganti menikahkan putri itu dengannya. Denek Laki Batu berjanji memberikan bantuannya dalam menghadapi Mataram dan bila meraih kemenangan kelak, anak Agung Pagutan akan dijadikan Raja Mataram. Denek Laki Batu memperhitungkan bahwa karena anak Agung Pagutan tak memiliki keturunan laki-laki maka bila ia wafat kelak tentu dirinya selaku menantu yang akan menggantikannya. Denek Laki Batu kini meminta bantuan iparnya, Raden Gede Kerda, demi melancarkan niatnya itu. Tetapi kini giliran Raden Gede Kerda yang menolak. Karena memiliki wilayah yang luas, Sakra tentunya merupakan sekutu yang amat penting. Namun, karena penolakan Raden Gede Kerda terhadap ajakan bekerja sama tersebut, Denek Laki Batu gagal mewujudkan rencananya. Pagutan yang telanjur menolak pinangan Mataram ditaklukkan, serta anak Agung Ayu Bulan ditawan. Putri Raja Pagutan itu kemudian menyampaikan perihal hasutan Denek Laki Batu yang menjanjikan bantuan tersebut. Akibatnya, kini Kuripan menjadi sasaran penaklukan berikutnya. Denek Laki Batu dan Denek Laki Galiran diundang ke Mataram. Berlaku seolah-olah belum mencium rencana pemberontakan kedua bersaudara tersebut, pihak Mataram menyambut mereka secara meriah. Denek Laki Batu diterima di istana sebelah timur, sedangkan Denek Laki Galiran di istana sebelah barat. Dengan memanfaatkan kegemaran masing-masing, pihak Mataram memancing kelengahan mereka. Denek Laki Batu disuguhi pertandingan sabung ayam. Sementara itu, Denek Laki Galiran yang gemar menari, setelah disuguhi makanan dan minuman keras, dipersilakan melakukan kesenangannya tersebut. Dalam keadaan lengah dan mabuk, kedua bersaudara itu dibunuh. Peristiwa ini menandai jatuhnya Kuripan. Kedua putri Denek Laki Galiran yang masing-masing bernama Dinda Radak dan Dinda Sumekar diboyong ke Mataram. Mataram atau Mataram Lombok. Untuk membedakan kerajaan ini dengan kerajaan Mataram di Jawa, ada beberapa sumber yang menyebutnya sebagai Mataram Lombok atau Mataram Karangasem. Pada mulanya, Mataram merupakan bawahan Singasari dengan rajanya berstatus patih, di mana kerajaan yang disebut terlebih dahulu merupakan wakil kerajaan Karangasem serta menjadi koordinator bagi kerajaan-kerajaan Bali lainnya di Lombok. Lebih tingginya kedudukan Singasari disebabkan para penguasanya merupakan keturunan I Gusti Made Karangasem, atau Anglurah Made Karangasem, salah satu di antara tiga penguasa bersama kerajaan Karangasem di Bali, sedangkan para penguasa Mataram berasal dari garis keturunan I Gusti Ketut Karangasem Anglurah Ketut Karangasem, adik I Gusti Nyoman Karangasem. Karena berasal dari keturunan saudara yang lebih muda usianya, para penguasa Mataram dianggap lebih rendah kedudukannya dibanding Singasari. Raja-raja yang memerintah di Mataram adalah sebagai berikut: Anglurah Ketut Karangasem I, anak Agung Bagus Jelantik atau Dewata Patandakan, tahun 1767 sampai tahun 1775, Anglurah Ketut Karangasem II, Dewata Pasaren Anyar Mataram, tahun 1830, dan Anglurah Ketut Karangasem III, Dewata Ruma, tahun 1830 sampai tahun 1838. Namun, belakangan kerajaan Mataram dan Singasari Karangasem berebut hegemoni atas kerajaan-kerajaan lain di Pulau Lombok. Sementara itu, dua kerajaan kecil Bali lainnya, yakni Pagutan dan Pagesangan, memihak Karangasem. Yang menarik dari kancah pertikaian kedua kerajaan ini adalah kehadiran dua orang pedagang asing, yakni George Peacock King dan Mats Johansen Lange. Berikut ini akan diulas terlebih dahulu bagaimana keduanya terlibat dalam peperangan di Lombok. King merupakan seorang berkebangsaan Inggris yang awalnya bekerja pada perusahaan Inggris Morgan dan King di Batavia. Sesudah perusahaan ini bangkrut, King memutuskan pergi ke Lombok guna mengadu nasib karena melihat peluang berupa ramainya perdagangan antara Singapura dengan pulau tersebut. King berambisi menegakkan monopoli perdagangan di Lombok. Untuk itulah ia mendekati Raja Singasari Karangasem dan menjalin relasi dengannya. Kendati demikian,
King tak lama kemudian terlibat pertengkaran dengan Raja Singasari sehingga memaksanya melarikan diri ke Kuta Bali. Namun, King merupakan sosok yang tak mudah putus asa karena pada 1836, ia memutuskan kembali ke Lombok. Kali ini King menawarkan jasanya kepada Raja Mataram, musuh bebuyutan Raja Singasari. Raja Mataram sangat mempercayai King dan mengangkatnya sebagai salah seorang penasihat utama. Ketika pecah perang di Lombok, King banyak membantu Mataram. Ia mengangkut persenjataan dan amunisi yang diperlukan serta membawa pasukan bala bantuan dari Karangasem ke Lombok. Sebaliknya, Mats Lange memihak Singasari. Mats Lange sebelumnya adalah pedagang keturunan Denmark yang menjadi rekan pedagang Skotlandia bernama John Bourke. Keduanya kerap mengadakan perdagangan ke China dengan kapal Falcon milik mereka. Secara berkala mereka pergi ke Lombok guna membeli beras untuk diperdagangkan di China. Mats Lange memilih berdomisili di Tanjung Karang yang merupakan wilayah Singasari. Raja memberinya berbagai fasilitas sehingga usahanya makin berkembang. Malangnya, Singasari dapat dikalahkan oleh Mataram. Ini merupakan kesempatan bagi King menjatuhkan saingannya, tentu saja dengan dukungan sang pemenang, Raja Mataram. Sebagai hukuman karena telah membantu musuh Mataram, Lange tidak diperkenankan menagih uang dari orang-orang yang masih berhutang kepadanya. Itulah sebabnya, Lange jatuh dalam kemiskinan dan terpaksa memulai usahanya lagi dari awal. Setelah Anglurah Ketut Karangasem III gugur dalam peperangan melawan Singasari, kerajaan tersebut diperintah oleh 3 bersaudara, yakni Anak Agung Ketut Karangasem, Anak Agung Made Karangasem, dan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Anak Agung Ketut Karangasem mangkat pada tahun 1850, sehingga tinggal 2 orang saudaranya yang memerintah. Selanjutnya, Anak Agung Made Karangasem mangkat pada tahun 1872. Dengan demikian, tinggal saudara bungsunya yang memerintah sebagai Raja Mataram. Namun menurut sumber lainnya, setelah gugurnya Raja Mataram Anglurah Ketut Karangasem III, yang memerintah sebagai Raja Utama adalah I Gusti Ngurah Ketut Karangasem, tahun 1831 sampai tahun 1869. Sedangkan saudaranya, I Gusti Gede Karangasem diangkat sebagai Raja Muda. Pada tahun 1869, I Gusti Ngurah Ketut Karangasem meninggal sehingga I Gusti Gede Karangasem dinobatkan sebagai penggantinya dengan gelar Ratu Agung Gede Ngurah Karangasem, tahun 1870 sampai tahun 1894. Pada tahun 1872, ia mengangkat putranya bernama Ratu Agung Wayahan Karangasem sebagai Raja Muda. Semasa pemerintahannya, hubungan antara Mataram dan Belanda dapat dikatakan baik. Hal ini diperlihatkan oleh hadiah yang diberikan oleh Ratu Agung Wayahan Karangasem kepada Gubernur Jenderal Belanda di Bogor, tanggal 30 Juni tahun 1877. Ratu Agung Wayahan Karangasem meninggal karena sakit pada tanggal 24 Desember tahun 1877. Oleh karena itu, sebagai wakil raja yang baru diangkat putra lainnya bernama Ratu Agung Ketut Karangasem. Semasa pemerintahan mereka dikeluarkan berbagai undang-undang yang dikenal sebagai Paswara. Antara lain mengatur masalah pemilikan tanah, pembukaan serta pemeliharaan jalan-jalan baru, serta pelestarian lingkungan, umpamanya larangan berburu di hutan demi melindungi marga satwa di dalamnya. Perdagangan di Lombok juga mengalami kemajuan. Pada perkembangan selanjutnya, Raja mengangkat lagi putranya bernama Anak Agung Made Karangasem sebagai wakil raja, tahun 1884. Dengan demikian, kini terdapat 2 orang wakil raja, yakni Ratu Agung Ketut Karangasem dan Anak Agung Made Karangasem. Demi membina hubungan yang baik dengan pemerintah kolonial, beberapa kali kerajaan Mataram mengirimkan utusannya menghadap Gubernur Jenderal. Sebagai contoh, pada tahun 1886,
Raja Mataram mengutus 2 orang penggawa Gusti Nengah Tusan dan Gusti Bagus Pandam, beserta seorang kepala desa bernama Asyari menyampaikan berbagai hadiah kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Berikutnya pada tahun 1889, Raja Mataram kembali mengirimkan 2 orang penggawa beserta seorang perbekelnya, yang masing-masing bernama Gusti Nengah Tusan, Nyoman Dangin, dan Abdul Latif menghadap Gubernur Jenderal. Relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan di Sumbawa juga dibina. Pada tahun 1887, sewaktu Raja Lombok melangsungkan upacara dewayatnya, yakni persembahan suci kepada Sang Hyang Widiwasa, ia mengirim pula hadiah kepada Sultan Sumbawa, Bima, dan Dompu. Semasa ketiga orang raja bersaudara di atas masih hidup dan memerintah Mataram bersama-sama, kerajaan tersebut mulai mengembangkan hegemoninya atas seluruh Lombok. Pagutan dikuasai pada tahun 1839, Kuripan jatuh ke tangan Mataram pada tahun 1840, dan terakhir Praya ditaklukkan pada tahun 1841. Dengan demikian, hampir seluruh pulau Lombok masuk ke dalam genggaman Mataram. Yang masih otonom adalah beberapa desa seperti Batukliang dan Kopang. Kini keduanya menjadi sasaran aneksasi Mataram, walaupun mereka pernah membantu menaklukkan Praya. Beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Penaklukan Praya, Jero Wirasari, yang berjasa besar dalam peperangan tersebut, difitnah hendak memberontak terhadap Mataram. Ia diundang agar datang ke Mataram. Jero Wirasari beserta pengikut-pengikutnya bertolak ke Mataram memenuhi panggilan tersebut. Namun setibanya di Pememang Lombok Utara, mereka dikeroyok oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Gusti Ketutning hingga tewas seluruhnya. Tindakan Mataram ini tentunya meresahkan pimpinan-pimpinan Sasak lainnya. Ketika Mataram mengalihkan perhatiannya kepada Batukliang dan mengundang pemimpinnya bernama Raden Sumintang, ia menolak memenuhi undangan tersebut karena khawatir bernasib sama seperti Jero Wanasari. Setelah 3 kali membangkang terhadap panggilan Mataram, dikirimlah pasukan di bawah pimpinan Gusti Made Sangka. Agar Batukliang tidak mengalami nasib sama dengan Praya, Raden Sumintang menyerahkan diri di Aikgering dan dihabisi nyawanya oleh Gusti Made Sangka. Menyaksikan pembunuhan tersebut, Tati Engkis, pengikut setia Raden Sumintang, mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi baru berhasil menewaskan seorang musuh, ia juga kehilangan nyawa menyusul tuannya. Setelah penaklukan Kopang dan Batukliang ini, tiba giliran Raden Amir dari Mamben, Raden Kardiyo dari Korleko, dan Raden Meraja dari Kalijaga. Semuanya terpaksa tunduk kepada kekuasaan Mataram. Kurang lebih sama dengan peristiwa-peristiwa di atas. Pada tahun 1841 Belanda berniat menjalin hubungan dengan raja-raja Bali dan Lombok. Penyebabnya adalah kekhawatiran Belanda apabila pulau-pulau itu jatuh ke tangan pengaruh Inggris, apalagi G. Peking berpengaruh besar di Mataram. Perjanjian dengan Raja Mataram berhasil ditandatangani pada tanggal 7 Juni tahun 1843, yang antara lain berisikan butir-butir sebagai berikut. 1. Mataram mengakui kekuasaan Belanda atas Lombok. 2. Mataram berjanji tak akan menyerahkan pulau tersebut kepada bangsa Eropa lainnya atau menjalin hubungan dengan mereka tanpa seizin Belanda. 3. Setiap 3 tahun sekali, Mataram akan mengirimkan utusan kepada Gubernur Jenderal di Batavia sebagai tanda kesetiaan, dan demikian pula halnya dengan Belanda. 4. Mataram akan menghapuskan hak tawan karang. 5. Mataram berjanji melindungi kepentingan-kepentingan Belanda, terutama yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan. 6. Pemerintah kolonial Belanda berjanji tak akan mencampuri urusan dalam negeri Mataram. Raja Anak Agung Ketut Karangasem beserta Patih Gusti Gede Wanasara, Dewa Anom, Gusti Gede Rai, Gusti Ninga Paguyangan, dan Gusti Nyoman Tangkeban, membubuhkan tanda tangannya pada perjanjian di atas. Hal ini merupakan wujud masuknya pengaruh Belanda di Mataram.
Berkat perjanjian tersebut, pengaruh Inggris berangsur-angsur menghilang dari Lombok. Pihak Mataram sendiri memang mematuhi perjanjian itu dengan mengirimkan utusannya ke Batavia setiap 3 tahun sekali. Kesetiaan Mataram terbukti dengan bantuannya terhadap Belanda ketika terlibat permusuhan dengan Karangasem dan Klungkung pada tahun 1849. Namun, di balik bantuan itu, Mataram sebenarnya juga berharap memperoleh daerah Culik dari Karangasem. Mataram menjanjikan bantuan sebesar 6.000 orang prajurit, tetapi hanya 4.000 pasukan yang berhasil dipenuhinya. Pasukan Mataram mendarat di ujung pada tanggal 20 Mei tahun 1849 dan bergabung dengan Gusti Made Jungutan, Patih Karangasem yang merasa berhak atas tahta Karangasem. Berkat bala bantuan yang dikirim Mataram ini, Belanda berhasil mengalahkan Karangasem beserta Klungkung. Belanda membalas jasa Mataram dengan menyerahkan Karangasem. Oleh sebab itu, kondisinya kini boleh dikatakan berbalik karena dahulu Mataramlah yang merupakan vasal daerah taklukan Karangasem. Kendati berhasil menguasai seluruh Lombok, kondisi Mataram tidak pernah tenang. Pergolakan yang dipicu oleh masyarakat Sasak kerap terjadi. Ketidakpuasan rakyat Sasak ini disebabkan kesewenang-wenangan Mataram terhadap mereka, antara lain yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Jenuh dengan permasalahan yang mendera negerinya, Raja Mataram bertapa di Batu Bolong demi memohon petunjuk Dewata. Bertepatan dengan malam Jumat, Raja bermimpi bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut perasaan Raja, saat itu ia sedang berada di Kalijaga. Mimpi ini kemudian ditanyakan artinya kepada beberapa penafsir mimpi. Seorang haji dari desa Sakra bernama Haji Abu Bakar menafsirkan bahwa raja akan memerintah dengan aman dan damai asalkan memperistri seorang putri Sasak yang berada di desa Kalijaga. Wanita yang hendaknya diperistri oleh raja adalah Dinda Aminah, putri Dea Guru, seorang pemuka agama Islam di desa Kalijaga. Raja Mataram mengirimkan Patih Gusti Gede Wanasara melamar putri itu. Namun, lamaran itu ditolak dengan mengatakan bahwa Dinda Aminah sudah bersuami, padahal sesungguhnya belum. Akibatnya, Raja Mataram menjadi murka dan memutuskan menyerang Kalijaga. Ternyata, keberanian Dea Guru dan Dea Meraja, pemimpin kampung Kalijaga, dalam menyikapi lamaran tersebut bermula dari janji Raden Amir, pemimpin Mamben, dan Raden Kardiyu, pemimpin Korleko. Keduanya sepakat memberikan bantuan apabila Mataram menyerang Kalijaga. Mataram mengetahui aliansi ini dan berniat memecah ketiganya. Baik Dea Meraja, Raden Amir, maupun Raden Kardiyu diundang ke Mataram. Tentu saja Dea Meraja menolaknya karena sadar bahwa datang ke Mataram berarti menyerahkan nyawanya. Sementara itu, Raden Amir dan Raden Kardiyu bersedia memenuhinya. Kedua orang ini disambut oleh Gusti Gede Wanasara yang memerintahkan menangkap serta membawa mereka ke pekuburan guna dijatuhi hukuman mati. Tetapi konon tak satu pun senjata tajam mempan terhadap mereka. Patih Mataram melaporkan kepada raja mengenai peristiwa mengesankan tersebut, yang berencana mengampuni mereka asalkan keduanya bersedia membantu Mataram menghancurkan Kalijaga serta menangkap Dea Meraja dan Dea Guru. Pasukan Mataram dengan dibantu Raden Amir dan Raden Kardiyu melancarkan serangan terhadap Kalijaga, tetapi tidak berhasil. Menyadari hal itu, Raden Amir beserta Raden Kardiyu berbalik memihak Kalijaga dan mereka lantas berencana menyerang pertahanan Mataram di Pringgasela. Rencana ini dibocorkan oleh seorang warga Kalijaga bernama Pesriaman kepada pihak Mataram. Ketika serangan terhadap Pringgasela akhirnya dilancarkan juga, di tengah-tengah berkecamuknya pertempuran, Raden Amir dan Raden Kardiyu teringat janjinya menangkap Dea Guru beserta Dea Meraja. Oleh karenanya, mereka beralih lagi memihak Mataram dan berbalik memimpin pasukannya menghancurkan Kalijaga. Dengan dibantu oleh Pesriaman, mereka berhasil membakar desa Kalijaga. Akibat pengkhianatan ketiga orang ini, pasukan Kalijaga merosot moralnya sehingga mengalami kekalahan telak.
Dea Meraja beserta putranya, Raden Nunadar masih melarikan diri ke Sumbawa, sedangkan Dea Guru beserta putrinya bersembunyi di hutan Bungus Jawi. Kendati demikian, pasukan Mataram berhasil menemukan mereka. Dea Guru dipenggal kepalanya dan putrinya, Dinda Aminah, dibawa ke Mataram. Akhirnya, Raja Mataram menikah dengan Dinda Aminah. Semenjak saat itu, Dinda Aminah diganti namanya menjadi Dinda Nawangsasih, di mana Sasih sendiri berarti bulan, sesuai dengan mimpi raja yang kejatuhan bulan. Memang benar, setelah pernikahan raja dengan Dinda Aminah, kondisi Lombok menjadi lebih aman. Raja Mataram kemudian membangun bekas ibu kota Singasari dan selesai pada tahun 1866. Namanya diubah menjadi Cakranegara yang bermakna negara menjadi bulat. Di sana ia membangun puri yang jauh lebih indah dibandingkan istananya di Mataram. Berkat pengaruh Dinda Aminah yang seorang muslimah taat, umat Islam diberi keleluasaan lebih besar dalam menunaikan ibadahnya. Raja bahkan membangun masjid besar, masing-masing di Cakranegara dan Ampenan. Guru-guru mengaji didatangkan pula di Istana Mataram. Salah seorang di antara mereka yang paling terkemuka adalah Guru Baok atau Haji Muhammad Yasin dari Kelayu. Cucu raja ada yang beralih menganut agama Islam dan selanjutnya dikenal sebagai Iman Sumantri. Beberapa pemberontakan kecil-kecilan terjadi, seperti yang dipimpin oleh Syekh Abdul Ghani, seorang ulama keturunan Arab asal Dompu. Ia mengaku memiliki kekuatan gaib dan oleh warga desa Menjeli dianggap sebagai penjelmaan Raja Pejanggik. Tokoh ini mengumpulkan banyak pengikut di desa tersebut dan menghasut rakyatnya memberontak melawan Mataram. Kendati demikian, Mataram berhasil menumpas pemberontakan ini dan Syekh Abdul Ghani melarikan diri ke Sumbawa. Setelah memerintah sendiri pada 1872, Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem mulai lanjut usianya dan urusan pemerintahan diserahkan kepada putra-putranya, Anak Agung Made dan Anak Agung Ketut Karangasem. Putra yang disebut belakangan ini merupakan pribadi yang lemah. Sementara itu, Anak Agung Made lebih ambisius dan sepak terjangnya malah memicu kehancuran Mataram kelak. Ia menerapkan monopoli atas penanaman berbagai komoditas, seperti tembakau dan tebu. Pajak yang berat dibebankan kepada rakyat sehingga meskipun kas kerajaan makin menggelembung, tetapi simpati rakyat malah menurun drastis. Anak Agung Made sangat serakah mengumpulkan harta kekayaan. Wilayah pelabuhan disewakan kepada para syah bandar yang pada gilirannya wajib menyerahkan upeti kepada Anak Agung Made. Jikalau mereka gagal dalam memenuhi kewajibannya, Anak Agung Made tidak segan-segan menindak para syah bandar itu dengan tegas. Insiden dengan Belanda terjadi ketika seorang agen kapal api berkebangsaan Belanda bernama Patiwail ditangkap pada tahun 1887 karena gagal melunasi hutangnya dan dipenjarakan di Pamotan. Pemerintah Hindia Belanda merasa tersinggung karenanya dan mengajukan dua tuntutan kepada Raja Mataram, yakni mengharuskan Patiwail dibebaskan dan menjamin agar perdagangan candu asal Gianyar jangan sampai bocor ke Jawa. Sebagai jaminan, Mataram wajib membayar jaminan sebesar Rp7.000. Semua persyaratan pemerintah kolonial di atas diterima oleh Raja Mataram, terkecuali tuntutan pembayaran uang sebesar Rp7.000 itu. Pada tahun 1891, Mengwi ditaklukkan oleh Badung, Tabanan, Bangli, Klungkung, dan Gianyar. Rajanya tewas dalam perang Puputan dan wilayah kerajaan tersebut dibagi-bagi antara para pemenang. Serangan ini dilancarkan atas perintah Klungkung karena Mengwi menduduki sebagian wilayah Klungkung. Setelah meluluhlantakkan Mengwi, pasukan gabungan berbagai kerajaan berniat mengarahkan serangannya kepada Karangasem. Karenanya, Raja Karangasem, Anak Agung Gusti Gede Jelantik, tahun 1890 sampai tahun 1908, memohon bala bantuan kepada Mataram. Tentu saja, Mataram wajib menolong vasalnya yang terancam itu.
Bala bantuan di bawah pimpinan Gusti Nengah Bekel dan Ida Wayan Bacra dikirimkan ke Karangasem. Tidak berapa lama setelah pengiriman bala bantuan terhadap Karangasem, meletus pemberontakan di Praya yang digerakkan oleh Lalu Ismail, Guru Bangkol, dan Mamik Srinata pada tanggal 8 Agustus tahun 1891. Penyebabnya adalah kesewenang-wenangan terhadap warga Sasak yang dilakukan oleh anak Agung Made dan terbunuhnya seorang ulama bernama Guru Ayang oleh seorang perbekel Bali tanpa diketahui kesalahannya. Guru Bangkol telah mengadukan tindakan ini kepada Raja Mataram, namun tak memperoleh tanggapan serius. Akibatnya, Praya bersiap mengangkat senjata melawan Karangasem, apalagi setelah berjanji mendapatkan bala bantuan dari seorang keturunan Arab bernama Tuan Serip, yang mengatakan bahwa Said Abdullah, yakni penasihat Dinda Aminah, beserta Datu Pangeran di Cakranegara telah bersedia membantu mereka. Selain itu, ia mengatakan telah menghubungi desa-desa Sasak lainnya dan para pemimpinnya sepakat bergabung dengan gerakan perlawanan. Namun, pada kenyataannya, hanya 2 desa yang telah dihubunginya, yakni Penunjang serta Puyung. Belakangan, Puyung malah memihak Mataram dan melaporkan rencana tersebut. Mataram bergerak cepat memadamkan pergolakan ini dan peperangan antara kedua belah pihak pecah di Penenteng Aik. Pada kesempatan kali ini, Praya berhasil mendesak Mataram ke Paku Keling. Kendati demikian, ketika bala bantuan didatangkan, giliran Praya yang terpukul mundur. Dalam pengejarannya terhadap sisa-sisa pasukan Praya, Angkatan Perang Mataram yang dipimpin oleh anak Agung Made beserta para panglimanya, Gusti Ketut Gosa, Komang Pengsong, dan Ida Nyoman Gelgel bermarkas di Puyung. Desa Praya menjadi sepi karena rakyatnya mengungsi. Konon, hanya 7 orang saja yang mempertahankan desa itu, yakni Guru Bangkol, Mamik Sapian, Mamik Diraja, Haji Yasin, Amak Lembain, Amak Tombok, dan Amak Gewar. Meskipun demikian, Mataram tetap gagal merebut Praya. Pengepungan dilakukan selama sebulan, tetapi Praya tidak kunjung jatuh. Bahkan keberanian pasukan Praya dalam melakukan serangan mendadak serta merebut perbekalan Mataram sungguh menurunkan moral pasukan Mataram. Anak Agung Made tertekan dengan keadaan itu, apalagi ayahnya telah memerintahkan agar masalah Praya ini diselesaikan selekas mungkin. Bala bantuan di bawah pimpinan anak Agung Ketut Karangasem didatangkan, tetapi tak juga membuahkan hasil apa-apa. Mereka juga memaksa para prajurit dari desa-desa Sasak turut membantu pasukan Mataram mengepung Praya. Akhirnya, kedua pimpinan pasukan Mataram ini merasa curiga terhadap para pemuka Sasak yang membantu mereka. Anak Agung Made maupun anak Agung Ketut Karangasem menuduh orang-orang Sasak tidak berperang dengan sungguh-sungguh. Sebagai pelampiasan kekesalan mereka, Mamik Wirata beserta anaknya dipanggil ke Cakranegara dan dibunuh di sana. 450 orang prajurit Sasak pengikut Mamik Wirata tak luput dari kekejaman ini. Sakra juga dipaksa Mataram turut serta dalam penaklukan Praya. Ketika itu, Sakra di antara desa-desa Sasak lainnya mengirimkan pasukan terbanyak guna mendukung bala tentara Mataram di bawah pimpinan Mamik Nursasih dan Tuan Guru Haji Ali Batu. Gagalnya penaklukan Praya menjadikan anak Agung Made menyangsikan kesungguhan mereka sehingga berniat menghabisi pula kedua pimpinan Sakra tersebut. Apalagi Guru Haji Ali Batu dan Guru Bangkol sama-sama penganut tarekat Naqsyabandiyah. Guru Haji Ali Batu bersama Mamik Nursasih yang menjadi sasaran pembersihan berikutnya berhasil melarikan diri dan berbalik menyerukan perang melawan Mataram. Seruan ini bagaikan gayung bersambut di kalangan desa-desa Sasak yang telah menyaksikan kesewenang-wenangan Mataram. Hampir seluruh desa di Lombok Tengah dan Timur bangkit mendukung gerakan perlawanan terhadap Mataram. Kebangkitan ini sungguh dahsyat dan di luar dugaan karena seluruh pejabat Mataram di desa-desa tersebut disapu bersih. Sakra berhasil mengonsolidasi kekuatannya lagi dan bergabung dengan Praya beserta desa-desa Sasak lainnya. Kini untuk pertama kalinya,
keturunan Pejanggik dan Banjar Getas Praya merapatkan diri dalam satu barisan demi menghadapi Mataram. Mereka menjadikan Kopang sebagai markas perlawanan dan sepakat melaporkan perkembangan keadaan kepada pemerintah kolonial Belanda melalui surat bertanggal 9 Desember tahun 1891, bersamaan 7 Jumadil awal 1309. Surat itu ditandatangani oleh Mamik Mustiaji dari Kopang, Mamik Bangkol dari Praya, Mamik Nursasih dari Sakra, Raden Ginawang dari Batuk Liang, Raden Ratmawa dari Rarang, Raden Wiranom dari Pringgabaya, dan Raden Melaya Kusuma dari Masbage. Isinya mengadukan kesewenang-wenangan Mataram terhadap rakyat Sasak, seperti mewajibkan mereka melakukan kerja paksa yang disebut ngayah, yakni melakukan pekerjaan tanpa mendapat upah. Mengambil secara paksa anak-anak Sasak guna dijadikan budak, anak-anak perempuan dipaksa menjadi istri raja atau kaum bangsawan, memaksa rakyat Sasak turut membantu Mataram dalam segenap peperangannya. Tanah-tanah yang subur dikuasai oleh kerajaan, orang-orang Islam yang hendak menunaikan ibadahnya dipersulit, umpamanya dalam hal naik haji. Orang-orang Sasak diharuskan menanam tanaman yang tinggi nilainya tanpa kompensasi berarti, dan lain sebagainya. Kaum pemberontak bergerak merebut desa-desa di sebelah barat Sungai Babak sehingga Mataram makin terdesak. Bahkan dalam salah satu pertempuran, anak Agung Made nyaris kehilangan nyawanya apabila tidak dilarikan oleh anak buahnya. Kini wilayah Mataram tinggal seputar Cakranegara, Mataram, dan Narmada saja. Tetapi berkat persenjataan dan kekayaannya, Mataram sanggup bertahan dan mengumpulkan kembali kekuatannya. Bersamaan dengan itu, rakyat Sasak meminta bantuan pula kepada Belanda, namun karena terikat perjanjian pada tanggal 7 Juni tahun 1843, pemerintah kolonial tak dapat begitu saja menurunkan pasukannya menolong mereka. Mataram membeli pula kapal perang Sri Cakra dan Sri Mataram dari Singapura guna mengamankan perairan Lombok. Ia menjalin pula hubungan dengan orang Tionghoa yang berdiam di Singaraja bernama E Chiang Chu dan Ong Sun Chiu dari Singapura dalam rangka pengoperasian kapal. Pembelian kapal perang dan persenjataan dari Inggris ini dipandang oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai pelanggaran terhadap perjanjian 1843, khususnya butir kesepakatan bahwa Mataram tidak akan menjalin hubungan dengan bangsa asing lain. Pada awal bulan Mei tahun 1892 terjadi insiden penahanan kapal Sri Mataram yang dipergunakan mengangkut 600 prajurit asal Karangasem di Ampenan oleh nahoda kapal Java. Raja Mataram melayangkan protes kepada residen Belanda yang berkedudukan di Singaraja, dan menyatakan bahwa pengiriman pasukan bala bantuan dari Karangasem itu sudah semenjak dahulu dijalankan serta tidak menyalahi perjanjian dengan pemerintah kolonial Belanda. Dijelaskan pula bahwa telah menjadi tradisi Mataram dan Karangasem saling membantu jika dilanda peperangan. Raja Karangasem pertama Gusti Gede Putu juga melayangkan surat protes kepada MC Danenberg, residen Bali dan Lombok mengenai penahanan tersebut. Satu persatu desa yang diduduki orang Sasak dapat direbut kembali oleh Mataram. Bertepatan dengan kurun waktu ini, perang di Bali usai sudah dan bala bantuan dari Karangasem dapat didatangkan. Belanda mengingatkan Mataram agar penumpasan terhadap pergolakan Sasak jangan dilakukan terlampau kejam, tetapi anak Agung Made tidak mengindahkannya sama sekali. Pasukan Mataram dibagi menjadi dua front dalam menghadapi orang-orang Sasak dan demikian pula dengan pasukan Sasak. Setelah menerima surat laporan dari para pemuka Sasak di atas, pemerintah kolonial Belanda mengirimkan orang-orang Bugis guna memantau perkembangan di Lombok. Melalui perantaraan mereka, para pemuka Sasak melayangkan surat permohonan bala bantuan kepada Belanda tertanggal 20 Februari tahun 1894. Utusan pemerintah kolonial di bawah pimpinan Livring menjumpai pimpinan Sasak di Sakra pada tanggal 3 Maret tahun 1894, dan setelah itu kembali ke Buleleng. Selang beberapa hari kemudian,
Livring kembali lagi ke Sakra dengan beberapa kapal perang dan membicarakan rencana mengalahkan Mataram. Akibat peperangan yang telah berlarut-larut selama 4 tahun, kegiatan bercocok tanam terbengkalai sehingga rakyat Sasak terancam bencana kelaparan. Pemerintah kolonial Belanda membantu mereka dengan menyumbangkan bahan makanan. Pertempuran antara Mataram dan rakyat Sasak sementara waktu boleh dikatakan terhenti. Sebelumnya, pada tahun 1893 Belanda telah menawarkan menjadi mediator atau juru damai antara Mataram dan rakyat Sasak, tetapi ditolak oleh Raja Mataram. Keadaan makin runyam ketika pemerintah kolonial menerima laporan bahwa anak Agung Made hendak membantai seluruh pemuka Sasak agar tidak mengobarkan pemberontakan lagi di kemudian hari. Di samping itu, para pemimpin Sasak telah menyampaikan sikapnya bahwa mereka tidak bersedia lagi berada di bawah pemerintahan Mataram. Gubernur Jenderal Belanda di Batavia memutuskan bahwa ekspedisi militer ke Lombok tidak dapat ditunda-tunda lagi. Surat pemberitahuan terhadap Bergsma, Menteri Urusan Daerah Jajahan, dilayangkan pada tanggal 22 Mei tahun 1894 mengenai pentingnya campur tangan pemerintah kolonial guna menertibkan kondisi keamanan di Lombok. Meskipun demikian, sebelum menempuh jalan kekerasan, Gubernur Jenderal memerintahkan Residen Bali dan Lombok mengunjungi terlebih dahulu Raja Mataram sambil melayangkan tuntutan sebagai berikut. 1. Raja Mataram meminta maaf terhadap pemerintah kolonial atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. 2. Raja Mataram akan memenuhi tuntutan pemerintah kolonial Hindia Belanda. 3. Anak Agung Made harus diserahkan kepada Belanda. 4. Mataram harus menerima campur tangan residen dalam menyelesaikan permasalahan di Lombok. Tuntutan ini disampaikan di hadapan kedua putra Raja Mataram pada tanggal 9 Juni tahun 1894, dan mereka diberikan waktu 3 hari untuk menjawabnya. 2 hari kemudian, Residen menerima surat permohonan penundaan waktu yang tak terbatas. Dengan tegas, Residen menolaknya dan mengatakan bahwa tiadanya jawaban apapun hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Berarti penolakan terhadap tuntutan di atas. Setelah habisnya masa tenggang waktu, Residen tak mendapatkan jawaban apa-apa dan kembali ke Buleleng pada tanggal 13 Juni tahun 1894. Gubernur Jenderal Van der Wijk memerintahkan pengiriman pasukan ke Lombok pada tanggal 3 Juli tahun 1894, yang diberangkatkan dari Surabaya. Seiring dengan persiapan perang ini, pemerintah kolonial memperketat aturan mengenai masuknya logistik dan keperluan perang ke Lombok. Raja-raja Bali diberitahu mengenai hal ini dan mereka menyatakan dukungannya bagi ekspedisi tersebut, bahkan Raja Bangli menyumbangkan flas 1000 kepada pemerintah kolonial Belanda. Ekspedisi militer yang didukung oleh 5 kapal perang ini, yakni Prince Hendrik, Koningin Emma, Trom, Sumatera, dan Borneo, mendarat di Ampenan pada tanggal 6 Juli tahun 1894. Panglimanya yang bernama J.A. Vetter beserta wakilnya PPH Van Ham menyampaikan ultimatum sebagai berikut kepada Raja Mataram. 1. Raja Mataram harus bersedia tunduk sepenuhnya di bawah pemerintahan Hindia Belanda. 2. Raja harus meminta maaf atas segenap kesalahannya. 3. Anak Agung Made harus diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Pendaratan tentara Belanda dilangsungkan pada tanggal 6 Juli tahun 1894, tanpa mengalami hambatan apapun. Pertemuan tak terduga antara Van Ham dengan Raja Anak Agung Gusti Gede Jelantik dari Karangasem terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 1894. Raja Karangasem tersebut pada hakikatnya meminta maaf kepada pemerintah kolonial karena kelalaiannya menanggapi pengumuman Belanda mengenai ekspedisi ke Lombok. Pada pertemuan berikutnya yang berlangsung keesokan harinya, Raja Karangasem kembali menjumpai Van Ham dan menyatakan bahwa ia tak mau terlibat dalam permasalahan dengan Raja Mataram tersebut.
Ia menyampaikan akan kembali ke Karangasem beserta 1.200 pasukannya, kecuali jika Van Ham membutuhkannya. Raja Mataram mengirimkan surat kepada Van Ham tertanggal 10 Juli tahun 1894. Isinya menyatakan bahwa Raja bersedia menerima seluruh isi ultimatum di atas, kecuali menyerahkan anak Agung Made. Van Ham menuntut agar Mataram memenuhi seluruh butir ultimatum tanpa terkecuali, bila tidak, serangan akan tetap dilancarkan. Sehari kemudian, ketika pasukan pemerintah kolonial hendak diberangkatkan, tibalah utusan yang membawa surat Raja Mataram. Kali ini Raja dalam suratnya bersedia memenuhi seluruh tuntutan, termasuk yang berkenaan dengan anak Agung Made. Raja bahkan mengusulkan akan mengasingkan anak Agung Made ke kawasan Culik. Selain itu, utusan yang ditugaskan menyampaikan pesan memberitahukan bahwa setelah surat tersebut ditulis, anak Agung Made membunuh dirinya sendiri. Livring dan 2 orang penggawa Buleleng yang mengenal anak Agung Made diutus menyaksikan kebenaran berita itu. Ternyata memang benar bahwa anak Agung Made telah bunuh diri atau dibunuh dan peristiwanya diperkirakan terjadi setelah Livring tiba di Cakranegara. Karena ketika Livring beserta 2 orang penggawa Buleleng tiba di istana, mayat Made masih menggelepar. Bersamaan kematian anak Agung Made, serangan terhadap Mataram dibatalkan, tetapi pendaratan pasukan Belanda tetap dilangsungkan hingga selesai. Hanya saja kini bukan sebagai pasukan penyerbu lagi. Vetter, Panglima Perang Ekspedisi Lombok mendirikan kubu-kubu bagi pasukannya yang terletak di antara Mataram dan Karangjangkong serta sebelah barat Meru Cakranegara, berhadapan dengan Istana Raja. Tak berapa lama berselang, pembicaraan antara Mataram dengan wakil-wakil Sasak digelar. Pertama-tama diadakan pertemuan dengan Mataram, yang diwakili oleh anak Agung Ketut dan anak Agung Gusti Gede Jelantik dari Karangasem. Setelah mendapatkan persetujuan, Gubernur Jenderal pembicaraan dengan wakil-wakil Sasak digelar. Berdasarkan hasil perundingan dengan kedua belah pihak diputuskan. 1. Rakyat Sasak diizinkan membentuk pemerintahan sendiri yang setara dengan Mataram. 2. Mataram diharuskan membayar biaya ekspedisi sebesar fla 1 juta yang harus dilunasi sebelum pasukan pemerintah kolonial meninggalkan Lombok. 3. Mataram dibebani kewajiban menyumbang setiap tahunnya sebesar fla 25.000 bagi penyelenggaraan pemerintah Belanda di Lombok. Mataram menerima seluruh keputusan di atas tanpa syarat. Kini Panglima pasukan kolonial memerintahkan agar benteng-benteng pertahanan kedua belah pihak yang bertikai dihancurkan demi menjamin berlangsungnya kedamaian di Lombok. Pasukan Karangasem yang bermarkas di Kota Raja ditarik ke Cakranegara agar dapat dipulangkan selekasnya ke kampung halaman mereka. Warga diperintahkan bercocok tanam sebagaimana biasanya. Peperangan kelihatannya sudah selesai dan perdamaian dapat dipulihkan. Tetapi setelah beberapa kali mengangsur pembayaran ganti rugi perang, Raja tampaknya berubah pikiran karena hasutan seorang Rusia bernama Malingin. Ia menghasut Raja agar mengadakan penyergapan terhadap pasukan Belanda yang bersiap meninggalkan Lombok. Rencana serangan mendadak ini sebenarnya telah dibocorkan oleh amak-amat penduduk Sukaraja kepada Kapten Infanteri Smidamer, yang menyampaikannya kepada Vetter. Begitu mendengar hal ini, Vetter menanyakan kebenarannya kepada anak Agung Gusti Gede Jelantik, tetapi dia menjawab tidak pernah mendengar hal semacam itu. Sepucuk surat juga dilayangkan kepada anak Agung Ketut Karangasem yang menanyakan kebenaran desas-desus itu, dan bila hanya kabar bohong belaka pencetusnya harus diusut sampai tuntas. Vetter tenang-tenang saja karena percaya bahwa itu semua cuma rumor. Pasukan pemerintah kolonial yang berada di Cakra ditambah jumlahnya hingga mencapai 400 orang dan mereka semua tidak menyadari datangnya bahaya. Pada tanggal 25 Agustus tahun 1894 malam, Vetter beserta Van Ham bermalam di perkubuan pasukannya. Memecah keheningan malam,
Tiba-tiba pada pukul 23.15 terdengar letusan senjata api dan sekonyong-konyong muncul pasukan Mataram menyerang mereka. Kubu pasukan Belanda yang berada di antara Karangjangkong dan Mataram juga tidak luput dari serangan. Pertempuran dahsyat berkobar dan korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pasukan Belanda yang tidak siap banyak menjadi korban dan perlengkapan perang mereka dirampas oleh Mataram. Panglima pasukan Belanda, Vetter terpaksa menyelamatkan dirinya dengan melalui hujan peluru. Untungnya, ia berhasil bergabung dengan pasukan induknya di Ampenan. Van Ham tertembak di bagian dada serta perutnya dan meninggal di Karangjangkong. Pasukan pemerintah kolonial yang kembali dari tugasnya di pedalaman juga menjadi sasaran empuk serangan Mataram. Pada tanggal 1 September tahun 1894, pasukan yang kembali dari Batuk Liang terkepung di Cakra dan menyerah. Tetapi Raja Mataram membebaskan mereka dengan harapan agar Belanda bersedia mengakhiri perangnya karena Mataram telah dihujani tembakan selama berhari-hari. Akibat serbuan mendadak ini, Belanda kehilangan 97 orang pasukannya, yang terdiri dari 9 perwira, 50 prajurit berkebangsaan Belanda, dan 38 pasukan pribumi. Korban yang luka-luka berjumlah 237 orang. Menurut Lalu Jelenga dalam bukunya, serangan mendadak yang dipimpin oleh Gusti Ketut Gosa ini justru terjadi di luar pengetahuan raja dan dilancarkan oleh para pengikut anak Agung Made. Belanda membalas dendam terhadap kerusakan yang diderita pasukannya. Gubernur Jenderal menerima laporan mengenai insiden tersebut dan memutuskan pengiriman bala bantuan ke Lombok. Karenanya, Vetter mulai melancarkan serangan balasannya dan berhasil menghancurkan pertahanan Mataram di sebelah barat kota. Mataram sendiri terus dibombardir semenjak tanggal 30 Agustus tahun 1894. Perairan sekitar Lombok diblokade oleh Belanda guna mencegah datangnya bala bantuan dari Bali. Sementara itu, anak Agung Gusti Gede Jelantik, Raja Karangasem, beserta pasukannya bertolak kembali ke Bali pada tanggal 7 Agustus tahun 1894. Dengan demikian, kini Mataram harus berjuang sendirian dan tak dapat mengharapkan bantuan dari manapun juga. Belanda mempersenjatai orang-orang Sasak guna mengalahkan Mataram. Raja Mataram berupaya menarik simpati mereka agar jangan memihak Belanda, tetapi gagal. Agar Belanda menangguhkan serangannya, Raja memerintahkan eksekusi terhadap Gusti Ketut Gosa yang dianggap bertanggung jawab terhadap kericuhan yang menimpa negerinya. Orang-orang Sasak dengan sukacita menyambutnya dan menghabisi nyawa Gusti Ketut Gosa yang saat itu tengah menyingkir ke rumah istrinya di Batu Jai. Kepalanya diserahkan kepada pucuk pimpinan pasukan Belanda pada tanggal 11 September tahun 1894. Namun, upaya ini tidak menyurutkan sedikitpun niat Belanda menghancurkan Mataram yang dianggap tak berwibawa lagi di hadapan rakyatnya. Pasukan bala bantuan yang dipimpin oleh M. Segov beserta JJK de Moulin tiba di Lombok dan diperkuat oleh pasukan Madura di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raden Mayangkoro. Satu persatu daerah yang dikuasai Mataram jatuh ke tangan Belanda. Pagutan dan Pagusangan berhasil dikuasai pemerintah kolonial dengan dibantu pasukan Sasak pada tanggal 17 September tahun 1894. Gusti Luki, putra anak Agung Made, tewas saat berlangsungnya serangan tersebut. Malam hari pada 19 dan tanggal 20 September tahun 1894, Mataram berupaya merebut kembali kedua kawasan tersebut, tetapi gagal. Mataram akan menjadi sasaran serangan pada tanggal 29 September tahun 1894. Guna mengalihkan perhatian Mataram, pasukan Belanda di bawah pimpinan M. Segov seolah-olah memusatkan kekuatannya di daerah timur laut. 3,5 batalion pasukan dikerahkan menyerang Mataram yang melakukan perlawanan dengan hebat. Putra mahkota anak Agung Ketut Karangasem gugur dalam pertempuran ini dan Mataram akhirnya jatuh ke tangan Belanda.
Peristiwa ini mengakibatkan kemerosotan moral dalam diri pasukan Mataram. Pada tanggal 15 November tahun 1894, tiba kembali pasukan bala bantuan di Ampenan dan serangan kali ini hendak dilancarkan ke Cakranegara, pusat pemerintahan Mataram. Kepanikan timbul di sana dan banyak penduduknya melarikan diri ke pedalaman. Selama berhari-hari Cakranegara dihujani bom oleh pasukan pemerintah kolonial. Jengkal demi jengkal, Belanda berhasil memperoleh kemajuan dan sanggup menguasai daerah sekitar istana. Ketika hampir mencapai tempat kediaman raja, pasukan pemerintah kolonial terpukul mundur sehingga Vetter memutuskan menunda serangan hingga keesokan harinya. Raja memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri ke Sasari. Dengan demikian, ketika pasukan Belanda memasuki Puri sudah dalam keadaan kosong. Bahkan sebelum Belanda tiba, orang-orang Sasak telah menjarah berbagai harta benda dan perhiasan yang ditinggalkan keluarga kerajaan. Di dalam gudang perbendaharaan kerajaan, Belanda menemukan 230 kg emas dan 3.180 kg uang perak. Bahkan, ekspedisi militer ini berhasil mendapatkan pula naskah negara Kertagama, suatu literatur berharga mengenai sejarah Majapahit. Kini pengepungan dilanjutkan ke Sasari, yakni tempat pelarian Raja Mataram. Pada kesempatan tersebut, Raja diperintahkan menyerah dan akan diserang bila menolaknya. Demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban, Raja Mataram memutuskan menyerah pada tanggal 20 November tahun 1894 bersama dengan putra mahkota anak agung Made Jelantik, pengganti anak agung Ketut Karangasem yang gugur dalam peperangan. Raja Mataram terakhir ini dibawa ke Ampenan dan selanjutnya diasingkan ke Batavia pada tanggal 23 November tahun 1894. Di pengasingannya, Raja ditempatkan di Tanah Abang dan meninggal pada tanggal 20 Mei tahun 1895. Ekspedisi militer dilanjutkan guna membersihkan sisa-sisa kekuatan Mataram. Tohpati diserang pada tanggal 26 November tahun 1894, dan tempat persembunyian putra raja bernama Anak Agung Nengah Karang yang sakit-sakitan dihujani tembakan. Ia beserta pengikutnya menemui ajalnya dalam serbuan ini. Kerabat raja yang tidak mau menyerah seluruhnya melakukan puputan. Secara keseluruhan, ekspedisi militer penaklukan Lombok boleh dikatakan berakhir pada tanggal 1 Desember tahun 1894. Semenjak saat itu, jatuhlah Lombok dalam kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Wilayah kekuasaan Mataram dibagi menjadi dua bagian, yakni Timuk Juring dan Baret Juring. Kawasan Timuk Juring mayoritas didiami oleh suku Sasak dan dibagi atas berbagai daerah yang dipimpin seorang pejabat desa. Sebelumnya, wilayah kekuasaan para perkanggo ini merupakan bekas kedatuan atau kerajaan kecil, seperti Pujut, Praya, Sakra, Rarang, Mantang, Kopang, dan Pringgabaya. Setiap perkanggo masih membawahi lagi beberapa kepala desa. Masing-masing pemekel membawahi beberapa kiliang atau kepala kampung. Wilayah Baret Juring sebagian besar dihuni oleh suku Bali dan terbagi menjadi beberapa daerah yang dipimpin seorang penggawa. Para penggawa membawahi pemekel. Selanjutnya kepala desa membawahi beberapa kiliang. Pagesangan. Pagesangan adalah salah satu kerajaan Bali awal di Lombok. Cikal bakal kerajaan ini adalah Gusti Nyoman Agung, tahun 1700, yang merupakan putra Anglurah Ketut Karangasem, Raja Karangasem di Bali. Sumber lain menyebutkan Raja Pagesangan bernama Anak Agung Nyoman Karang. Gusti Nyoman Agung digantikan oleh putranya bernama Anak Agung Putu Lebah, kurang lebih pada abad ke-18. Rangkaian raja-raja Pagesangan berikutnya adalah Gusti Nengah Tegeh, Gusti Wayahan Tegeh, tahun 1741 sampai tahun 1775, Gusti Ketut Karang, tahun 1775 sampai tahun 1783,
Anak Agung Lanang Nengah Karangasem, tahun 1800, dan Anak Agung Nengah Tegeh, tahun 1804 sampai tahun 1836. Pagesangan ditaklukkan oleh Singasari pada 1836. Hampir seluruh keluarga raja tewas, kecuali seorang yang berhasil melarikan diri ke Sumbawa. Pagutan. Bersama dengan Pagesangan, Pagutan merupakan salah satu kerajaan Bali awal di Lombok. Pagutan pernah diperintah oleh Raja Anak Agung Wayan Sidemen abad ke-18, putra Anak Agung Putu Lebah, Raja Pagesangan. Ia menikah dengan Gusti Ayu Ketut Jelantik dan berputra Anak Agung Nengah Sidemen. Putranya ini kemudian menjadi Raja Pagutan berikutnya dan dikenal sebagai Anak Agung Nengah Sidemen pertama abad ke-18. Pernikahan pertamanya dengan Anak Agung Ayu Sidemen, putri Raja Pagesangan dan Selaparang, Gusti Wayahan Tegeh, membuahkan keturunan Gusti Gede Sidemen, Gusti Alit Sidemen, dan Anak Agung Nengah Sidemen. Raja Anak Agung Nengah Sidemen I, menikah pula dengan wanita lain yang tak disebutkan namanya dan memperoleh keturunan Gusti Wayan Banjar serta seorang putri bernama Gusti Ayu Ratih, yang menikah dengan Gusti Ngurah Made Karangasem pertama, Raja Singasari. Raja digantikan oleh putranya, Anak Agung Nengah Sidemen, yang juga dikenal sebagai Anak Agung Nengah Sidemen II, tahun 1800. Ketika Raja mangkat, singgasana Pagutan diwarisi oleh Anak Agung Ketut Karang, yang merupakan raja terakhir Pagutan. Setelah runtuhnya Singasari, kerajaan ini ditaklukkan oleh Mataram. Pemicu peperangan antara Pagutan dan Mataram yang menewaskan Raja Anak Agung Ketut Karang beserta patihnya bernama Gusti Ketut Patra adalah pinangan terhadap putri Raja Pagutan bernama Anak Agung Ayu Bulan. Ketika itu, putri Pagutan tersebut hendak dilamar bagi putra Raja Mataram. Lamaran ini diterima oleh Pagutan walau dengan berat hati. Kendati demikian, Raja Kuripan, Dene Laki Batu, menyarankan agar pinangan itu jangan ditepati dan Kuripan berjanji akan memberikan bantuannya jikalau diserang oleh Mataram. Namun, bantuan dari Kuripan tidak kunjung tiba hingga berakhirnya peperangan.